Shalom dan damai di hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku hari ini? Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya bagi kita, memelihara, menaungi dan memberkati kita. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa kembali melalui Renungan Harian Keluarga edisi hari ini. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati kembali hari yang baru, dan itu semua kami percaya karena kasih dan kemurahan-Mu, karena sayang dan cintanya Tuhan bagi kami, umat yang percaya kepada-Mu. Oleh karena itu, kami hendak memperlengkapi kehidupan kami, terlebih ketika kami hendak menjalani hari ini. Biar ada kuasa Roh-Mu yang kudus yang selalu hadir dan bekerja, terlebih memperlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki pegangan, pedoman, dan arah yang pasti di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Sebab itu berkati kami Tuhan, terlebih layakkan kiranya kami di hadapan hadirat-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, karena kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang kami lakukan, sehingga kami jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ampuni kami Tuhan dan kasihanilah kami. Berfirmanlah bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Lukas pasal 1 ayat 42 berkata demikian. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah saling memberkati. Saudara, pemirsa yang diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita ada di minggu ketiga masa raya Advent. Suasana menyambut Natal yang semakin terasa. Perayaan menyambut kelahiran dan kedatangannya yang kedua kali semakin menggema, meski di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Tetapi tentu ada sukacita yang kita rasakan dalam perayaan-perayaan yang kita lakukan ini. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang suasana perjumpaan antara Maria dengan Elisabet. Maria yang saat itu sedang bergumul dalam iman. Mungkin juga suasana hati dan pikirannya sedang galau karena berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Berita yang secara manusia kurang masuk akal, sebab dia akan mengandung tetapi belum bersuami. Seraya dengan itu, berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adalah bahwa Elisabet, sanaknya itu juga akan mengandung di hari tuanya. Nah, membuat Maria seakan tak percaya. Tetapi kata malaikat Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dalam bagian ayat-ayat sebelumnya. Nah, di tengah suasana seribu tanya dalam benaknya, akhirnya Maria berangkat menjumpai Elisabet. Ketika akhirnya Maria bertemu dengan Elisabet, maka Elisabet yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus mengucapkan kata-kata berkat kepada Maria. Elisabet berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.
Nah, mendengar ucapan Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus tentu membuat Maria merasa lega dan beroleh kekuatan, karena selain mendapat dorongan, semangat, dan pujian, Maria pun merasa diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, kita tentu selalu berada dalam interaksi dengan orang lain di sekitar kita. Bahwa begitu bernilai dan berharganya ungkapan kata-kata yang kita sampaikan ketika berjumpa dengan orang lain. Apalagi ucapan kita itu begitu diharapkan oleh mereka sebagai bentuk sapaan yang meneduhkan dan mendamaikan. Sebagai bentuk pujian dan penguatan, terlebih lagi sebagai ucapan yang memberkati. Seperti contoh penggunaan kata sapaan shalom yang sering kita ungkapkan memiliki arti yang mendalam akan berkat, damai, selamat, sejahtera, umur panjang, berhasil, sentosa, dan segala sesuatunya yang baik. Dan ucapan shalom ini bukan sekedar menunjuk pada perasaan, sebab perasaan bisa dibuat-buat atau mengada-ada, atau hanya sekedar basa-basi. Tetapi lebih daripada itu menunjuk pada keadaan bersama secara komunal sebagai orang-orang yang mendamba suatu keadaan berkat dan sentosa dalam kehidupan bersama setiap hari. Dan yang pasti, karakter yang saling memberkati itulah wujud yang nyata dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, dimanapun kita hadir dan berada, mari kita hidup saling memberkati. Hadirkanlah shalom bagi sesama dan bagi dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah yang menganugerahkan kehidupan, bahkan merancangkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk di dalamnya segala berkat dan selamat sejahtera yang boleh kami alami. Namun kami menyadari ya Tuhan, bahwa ketika kami masih menjalani hari-hari hidup ini, kami pun tidak luput dari berbagai pergumulan, persoalan, tantangan dalam kehidupan. Ketika Engkau dapati kami saat ini Tuhan mungkin sedang dalam berbagai pergumulan yang berat, mungkin kami sedang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh kami, Engkau berkati sehingga kami beroleh kesembuhan dan pemulihan. Mungkin kami sedang ada dalam keadaan bimbang, kecewa, putus asa. Mari Tuhan Engkau kuatkan, teguhkan keyakinan iman kami bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Demikian pun ketika Engkau dapati kami mungkin sedang dalam suasana yang bersuka cita, mengucap syukur, berkati kami Tuhan. Tolonglah kami untuk kami senantiasa tidak melupakan Engkau yang menganugerahkan begitu banyak berkat dalam kehidupan ini. Dan berkati pula akan segala rencana dan harapan-harapan kami yang hendak kami gapai melalui segala aktivitas dalam peran, tugas, dan tanggung jawab kami setiap hari. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencarian kami, berkati pendidikan yang kami tekuni, dan berkati kiranya akan masa depan kami ya Tuhan. Ketika kami sedang ada dalam situasi pandemi COVID-19 juga, seperti halnya yang masih terus digumuli oleh dunia hingga saat ini. Tolonglah kiranya kami Tuhan, jaga lindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari virus corona ini. Tapi sehat-sehatkan kami Tuhan, dan berkati sertai kami Tuhan, ketika kami hendak menjalani hari-hari hidup ini, di hari ini bahkan di hari-hari ke depan, biar ada tangan kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang tetap merangkul kami, memberkati kami, dan menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami sepenuhnya hanya mempercayakan ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami sambil ajarkan terus kiranya kami Tuhan, untuk kami terus memiliki karakter sebagai seorang
Kristen yang saling memberkati di dalam kehidupan ini. Terpuji namamu ya Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami, syukur kami yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Selalu siapkan waktu kita bersama Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jalanilah hidup dengan saling memberkati, dan jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Mohon di like dan di subscribe. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.